Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih banyak yang kasak kusuk? Anies Baswedan mendirikan ormas saja, bukan partai politik, sudah kasak kusuk. Dari mana alasannya saya mengatakan Anies Baswedan mendirikan ormas ini aja sudah kasak kusuk? Kita tahu, sebelumnya PKS, Mardani Alisera, menyatakan kalau bikin ormas, Anies bolehlah, tapi partai politik janganlah. Tapi banyak kalangan pengamat maupun yang lain-lain mengatakan ormas Anies Baswedan ini adalah cikal bakal partai politik seperti Nasdem. Nasdem mendirikan ormas, kemudian langsung mendirikan partai politik setahun atau 2 tahun berikutnya. Tapi kalau kita sebagai pendukung Anies Baswedan tidak melihatnya begitu. Kita melihatnya ormas Anies Baswedan ini seperti NU. NU membuat ormasnya sudah lama, kemudian mendirikan partai politik. Berbeda lagi, tapi satu. Kira-kira begitu. Kalau kita mencermatinya seperti itu, karena gaya Anies Baswedan, dia memilih yang terbaik untuk para pendukungnya. Itu satu hal. Kemudian, kasak kusuknya di mana lagi? Kita ingat sebelumnya pernah ada pernyataan dari Hidayat Nur Wahid. Begitu ada isu Anies Baswedan mau mendirikan partai, dia langsung mencontohkan kalau mendirikan partai tak otomatis bisa mencalonkan menjadi presiden. Itu sebelum undang-undang presiden threshold dihapus oleh MK, dijadikan 0%, waktu itu 20%. Dia mencontohkan bla 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 bla, ini toh tak menjadi presiden, hanya menjadi partai-partai yang lah macam-macam. Sekalipun memang tidak otomatis bikin partai otomatis pasti akan kemudian bisa jadi presiden, nggak juga. Kita tahu juga seperti Mas Budiman Sujatmiko dulu bikin PRD, ternyata juga kita tahu bagaimana hasilnya. Kita juga tahu Pak Haritanu bikin Perindo dan bagaimana hasilnya. Jadi Dan kemudian yang baru-barusan ini ada pernyataan dari Ray Rangkuti. Ormas Anies itu akan berubah menjadi partai Gurem. Nah ini pengamat Lateung ini pengamat sok tahu, dia mengatakan begitu. Dari mana dia tahu masa depan akan menjadi partai Gurem? Ini kacau balau dikatakan oleh orang-orang ini. Kalau kita menganalisanya dari peristiwa, Ray Rangkuti mengatakan dia mencontohkan ormas-ormas yang lain-lain. Kita tidak tahu itu alasannya mengatakan partai Gurem hanya sebagai sentimen. Tapi kalau kita melihat sentimen itu, kalau dinarasikan seperti itu, artinya ada nama Anies di situ. Kita melihat ada ketakutan, unsur ketakutan, sehingga digiringlah narasinya. Seperti Hidayat Nur Wahid itu. Kalau mendirikan partai itu contohnya. Partai Harutari Sudibyo mendirikan partai, hebat lagi begitu kan, tidak menjadi besar, tidak bisa mencalonkan jadi presiden. Artinya apa di situ? Dia tidak mengerti esensinya. Ormas yang didirikan Anies Baswedan ini memang berbasis nama besar Anies, tapi Anies Baswedan sudah pernah menggagasnya dari lama itu dengan gerakan Indonesia Mengajar dan lain-lain. Dan ormas Anies Baswedan bukan tujuannya hanya semata politik. Ini pengamat Lateung ini agak bingung juga kita. Tapi ada juga yang memang agak normal atau netral, ataupun ada unsur kebenarannya, seperti Adi Praetno mengatakan bahwasanya satu-satunya politikus yang berani melawan Prabowo yang kita tahu sekarang ini, partai politik atau elit politik tak ada satupun yang berani melawan Prabowo, karena mereka bergabung ke koalisi Indonesia Maju semua. Bahkan PDIP pun yang seakan-akan di oposisi, tapi ketua DPR-nya anak dari Megawati Soekarno Putri, sangat dekat dengan Jokowi, dengan Prabowo. Apa artinya lagi di situ? Mereka cuma omong-omong, drama Korea saja beroposisi dengan Prabowo. Tak berani melawan Prabowo. Satu-satunya yang punya nyali, yang punya maksud baik, maksud saya berkompetisi dengan Prabowo, hanya Anies Baswedan. Dia tidak pernah bisa disandra karena memang tak tersandra partai lain, elit politik lain. Nah, kasat mata mengatakannya. Begitu dia menceli-menceli sedikit, masuk hasto. Nah, kita lihat di situ kan, itu contoh nyata di depan kita. Dan bagi yang menyimak, sebenarnya tanda lain kasak kusuknya. Begitu Anies Baswedan mau mendirikan partai politik dan partai politik ormas, dari pernyataan AHY, dia mengatakan bahwasanya mengungkit lagi pengkhianatan Anies Baswedan. Apa tandanya di situ? Dia mulai ketakutan kalau Anies Baswedan mendirikan partai. Karena Demokrat sebagian besar juga dulu kan mendukung Anies Baswedan di Pilpres. PKS juga begitu, Hidayat Nur Wahid kan ketakutan. Itu contoh. Dia singgung pengkhianatan Anies Baswedan, mendegradasi nama Anies Baswedan. Padahal sebenarnya Anies Baswedan menyelamatkan perahu koalisi perubahan. Pernah kita bahas di situ kan, dan pendukung Anies Baswedan pun sudah mengetahui bahwasanya tujuan dari Anies Baswedan menerima PKB, menerima Caimin adalah menyelamatkan supaya mereka koalisi perubahan bisa mengusung presiden. Kalau tidak, bisa bubar koalisi perubahan pada waktu itu. Namun itu disinggung oleh AHY lagi, jadi blunder sama AHY sendiri. Kalau kita lihat dari narasinya, itu sebenarnya ketakutan Anies Baswedan mendirikan ormas sekarang itu. Kemudian apalagi tanda-tandanya kasak kusuk atau ketakutannya pihak yang berlawanan dengan Anies Baswedan? Kejaksaan, Tom Lembong sudah menyatakan dengan narasi yang agak membingungkan kita dan tidak logika. Tom Lembong rupanya tidak merugikan keuangan negara. Kok ditangkap? Kan aneh, kan sudah pernah juga kita bahas di konten kita sebelumnya. Ini adalah tanda-tanda ketakutan kasak kusuknya Anies Baswedan mendirikan cuma ormas dulu. Padahal Anies Baswedan ormas ini adalah bersifat umum. Politik bisa, sosial bisa, ekonomi bisa, semuanya.
Tapi sebenarnya bagi yang pintar-pintar, ini memang menakutkan ormas ini karena sifatnya umum. Dia bisa masuk kemana saja. Kalau seandainya dia membuat partai politik, udah jelas konotasinya satu jalur aja. Lorongnya sudah ada, tinggal menghajar satu lorong begitu kan. Artinya kalau dalam pertempuran, itu cuma satu. Bisa nampak sama kita bom, habis sudah partai politik itu. Satu, politik. Tapi kalau ormas besar, kita tahu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, mereka semuanya berpolitik. Nahdlatul Ulama kemana-mana sebenarnya. Karena satu-satunya yang memang menjadikan dia di lorong sebenarnya PKB. Tapi Nahdlatul Ulama itu ke seluruh. Kalau politik pun ke seluruhnya dia. Ada di Barisan Koalisi Indonesia Maju, malah banyak di situ ya. Sekarang pun menjadi di situ semua. Di perubahan kemarin Caimin, PKB, mewakili semuanya. Kemudian di Ganjar, mewakili juga semua NU. Jadi dia di politik pun menyebar. Kemudian di ekonomi pun menyebar. Dan kemudian di sosial pun menyebar. Dan ingat, pemerintahan itu adalah ekonomi, sosial, politik. Semuanya ada di pemerintahan. Yang sekarang trustnya turun kepada masyarakat, oleh masyarakat. Kenapa? Misalnya sekarang, masalah pendirian Danantara. Kalau yang bagian ekonomi pasti mengerti. Begitu Danantara diumumkan, saham IHSG namanya, Indeks Harga Saham Gabungan di pasar global Indonesia, di pasar saham itu turun untuk BUMN. Itu kuncinya. Berarti trust kepada pemerintah. Kalau seandainya trustnya bagus, seperti trust kepada Anies Baswedan, misalnya saham IHSG ini akan naik berlipat-lipat begitu didirikan Danantara. Banyak yang minat berarti. Kalau ini turun, artinya barang kita tidak diminati, trust. Bukankah kalau kita membeli suatu barang ke sebuah toko, kita tahu itu barang ori atau tidak ori. Misalnya barang suatu merek, kita membelinya ke toko tertentu. Kita pasti percaya kepada toko tersebut. Karena dia menjual barang-barang yang ori yang kita inginkan. Coba sebuah toko yang lain. Kalau dia katakan dia barang ori, kita tidak percaya. Turun kepercayaannya. Kenapa? Karena tingkah lakunya selama ini. Kelakuan rekam jejaknya selama ini. Itulah yang terjadi di pemerintahan sekarang. Di Danantara. Turun saham, harga saham dari BUMN yang di bawah Danantara itu sekarang. Artinya apa? Ke anak perusahaan yang bergabung kepada super holding yang bernama Danantara itu turun harga sahamnya. Danantara ini tidak dipercaya oleh pelaku usaha namanya. Itu di situ dulu kita lihat. Makanya Anies Baswedan mendirikan ormas ini menakutkan kepada operator atau regulator di pihak usaha namanya, badan usaha milik negara segala macam di negara ini. Artinya kepercayaan kepada negara karena negara yang membuat super holding ini. Kepercayaan sebenarnya bukan turunnya kepercayaan itu bukan kepada Danantara sebenarnya. Danantara ini milik pemerintah, berarti kepercayaan pelaku usaha ekonomi kepada pemerintah yang turun. Ormas Anies Baswedan bisa menjadi jembatan nanti lain waktu kita ulas masalah itu. Kemudian kepada pelaku politik, kita tahu juga, tidak ada partai-partai yang bisa beroposisi maksud saya dalam hal ini. Misalnya ada pemerintah membuat PPN kemarin atau LPG, kemudian kasus korupsi sekarang. Mana ada partai politik atau anggota DPR yang bernyanyi masalah itu, yang menggebrak masalah itu? Tidak ada. Mereka hanya omon-omon. Kalaupun ada omon-omon sekarang itu di DPR atau anggota DPR, itu hanya sandiwara belaka. Kenapa? Karena begitu dikatakan oleh ketua umumnya nanti, jangan masalahkan hal itu. Karena mereka sudah bergabung koalisi Indonesia Maju. Begitu juga PDIP yang katanya di barisan luar tapi tak berani mengurus masalah-masalah kerakyatan yang katanya pro rakyat semuanya. DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka ada mengawasi pemerintahan. Tapi sekarang apa yang terjadi? Mereka tukang stempel, tukang puji-puji pemerintahan. Tidak, bukan begitu mekanisme konstitusi kita. Jalan satu-satunya. Makanya mereka kasak kusuk begitu ada ormas Anies Baswedan yang dipercaya. Kenapa dipercaya? Karena rekam jejak Anies Baswedan. Dia tutup izin reklamasi. Dia cabut. Kemudian tempatkan Kampung Akuarium kembali, dia tempatkan yang diusir oleh Ahok. Dan dia janjikan membuat ormas, dia tepati. Apa artinya? Balik kita ke belakang, ke zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad turun wahyu kepada dia. Sebelumnya dia menyiarkan agama Islam ini secara diam-diam. Secara diam-diam di seluruh dunia ini. Kan belum secara resmi dia menyatakannya. Kemudian turun wahyu kepada beliau untuk menyiarkan secara terang-terangan. Apa yang dilakukan dia? Dia naik ke pidato. Ini pidatonya ini yang viral yang saya katakan di sini. Dia naik di sebuah batu di dekat Ka'bah di mana berkumpulnya orang Quraisy pada waktu itu. Kalau ada pengumuman dan segala macam, kalau ada orang yang dipercayai, itu akan banyak yang berkerumun di keramaian seperti di Ka'bah itu. Dia naik, kemudian dia katakan, "Hei orang Quraisy, karena seorang Muhammad yang dipercayai kata-katanya selama ini tidak pernah bohong, orang sangat tertarik apa yang akan dikatakan dia." Kemudian dia naik ke podium. Setelah berkumpul orang lain, "Hai Quraisy," katanya, "kalau saya katakan di balik batu itu ada pasukan berkuda yang akan menyerang kita, ratusan ribu orang, apakah kalian percaya?" Jawaban mereka semuanya setuju. Setuju bukan begitu. Dia katakan, "Kami percaya karena Anda tidak pernah berbohong selama ini. Tindakan Anda ini amanah selama ini." Nah, kalau begitu saya katakan, saya menjadi utusan Allah saat ini.
Nah, poinnya bukan begitu. Dia katakan begitu, artinya apapun yang dikatakan Muhammad, orang percaya. Karena apa? Karena rekam jejaknya. Anies Baswedan juga rekam jejaknya begitu. Untuk mendirikan ormas ini, ingat kata-katanya dulu. Dia katakan, dia katakan akan mendirikan ormas atau partai politik, dia buktikan sekarang. Itu kuncinya sebenarnya. Makanya kalau orang yang pintar-pintar, ini ketakutan betul. Ormas ini akan melebar kemana-mana. Ormas yang dipimpin oleh seorang Anies Baswedan akan melebar kemana-mana. Ini ketakutannya luar biasa. Makanya mereka kalang kabut. Dari tanda-tanda yang saya katakan tadi itu, kita mengerti sebagai pendukung Anies Baswedan. Begitu takutnya mereka sekarang. Mereka, bagian-bagian yang berlawanan dengan Anies Baswedan. Itu yang saya maksudkan. Jadi kita mengerti, barisan kita rapatkan, kita hajar terus demi kebenaran. Supaya perampok-perampok dan pengkhianat negeri ini tidak bisa culas lagi. Tidak bisa bermain lagi. Tidak bisa menggarung kekayaan negara. Itu tujuan ormas, tidak bisa menarasikan, membohongi publik dengan narasi politik dan bisa beraktivitas sosial. Itulah tujuan Anies Baswedan mendirikan ormas yang membuat kalut orang-orang pasti pencoleng dan perampok dan penjahat negeri ini.